Shalom saudara. Hari ini kita diberikan satu kesempatan lagi untuk beribadah kepada Tuhan. Siapkan hati saudara. Kita mau menyembah Tuhan saat ini. Kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Engkau hadir dalam pujian kami. Engkau memberkati kami. Engkau yang selalu beserta kami. Engkau yang memberikan yang terbaik buat kami. Karena itu kami mau menyembah-Mu saat ini ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuat-Mu kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput dari-Mu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Kau terawal dan terakhir,
biarlah menyenangkan hatimu, biarlah kau disenangkan atas hidupku. Tuhan, sembah Dia, sembah Yesus, Dia yang menebus hidupmu, Dia yang menyerahkan nyawanya bagimu. Sembah Dia jemaat Tuhan, sembah Yesusmu yang teramat baik bagimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan, Dia yang layak disembah, Dia yang layak dipuji. Kau Yesusku, Kau Tuhanku. Segala pujian hanya bagimu. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau yang hadir dalam pujian penyembahan kami. Biarlah Tuhan, saatnya Engkau menaburkan firman-Mu bagi kami ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah isi hati-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan. Kami membuka hati kami untuk menerima kebenaran-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua, puji nama Tuhan. Tanpa terasa kita sudah berada di penghujung di dalam kegiatan puasa raya 40 hari ini. Dan dalam sharing kita hari ini, mari kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Ulangan pasal yang keempat ayat yang ke-40. Ulangan pasal yang keempat ayat yang ke-40. Firman Tuhan, berpeganglah pada ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk selamanya. Puji nama Tuhan. Dalam sharing kita saat ini, penutupan puasa raya, saya kasih judul berkat bagi yang berpegang kepada Yesus. Sekali lagi, berkat bagi yang berpegang pada Yesus. Dua hal yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, yaitu berpegang kepada ketetapan dan berpegang kepada perintahnya. Sebab ketetapan dan perintah yang diberikan kepada kita itu adalah modal di dalam kita menghadapi segala keadaan perjalanan kehidupan kita. Tujuannya apa? Dari dua hal ketetapan dan perintah yang kita lakukan, itu tujuannya apa? Untuk membentuk karakter kita ini menjadi karakter yang diinginkan Tuhan dalam setiap pribadi masing-masing. Di dalam Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang kedua, firman Tuhan berkata demikian, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui, ingat, untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Jadi Tuhan ingin tahu dalam hati kita, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Luar biasa. Dalam perjalanan kehidupan kita, mungkin kita
seperti bangsa Israel. 40 tahun ada di padang gurun. Tetapi dalam perjalanan itu, Tuhan selalu membuktikan bahwa berjalan dengan Dia akan selalu mengalami kemenangan. Ada saja yang Tuhan siapkan. Ketika mereka kekeringan, mereka kehausan, mereka tidak ada air, tapi dari bukit batu Tuhan mengeluarkan air. Ketika mereka kelaparan, Tuhan menurunkan mana bagi bangsa Israel. Bahkan dengan kehadirannya dalam tiang awan dan tiang api, menunjukkan bahwa Dia Tuhan bukan hanya memerintah atas kita, tetapi Dia juga pribadi yang bersama-sama dengan kita, berjalan bersama dengan kita. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-11 berkata begini. Ibrani pasal yang ke-12 ayat 11 bilang begini. Memang tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Dalam perjalanan kehidupan kita ini, Tuhan sedang melatih kita menjadi pribadi-pribadi yang memiliki karakter Yesus. Ketika kita tetap berpegang kepada ketetapan dan perintahnya, dalam keadaan sesulit apapun, dalam keadaan yang sangat tidak mengenakan, tetapi ketika kita menerapkan ketetapan dan perintah Tuhan, itu tanda bahwa kita mengasihi Yesus. Dia Bapa yang sangat baik dan kita adalah anaknya. Ulangan pasal yang ke-8 ayat 5 sampai yang ke-6, firman Tuhan berkata demikian. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Tuhan sudah menyediakan akses bagi kita untuk bertemu dengan Bapa yang baik itu, yaitu Allah. Dalam Yohanes 14 ayat 6, Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ini bukan hanya berbicara tentang kehidupan yang akan datang setelah kita mati, kita masuk surga, bukan. Tetapi Yesus adalah akses, adalah jalan yang sudah Allah berikan bagi kita semua untuk menikmati semua fasilitas Bapa di sorga. Dengan Yesus, saya percaya, berjalan dengan Yesus, kita akan terus mengalami kemenangan. Bukan berarti tidak ada masalah. Masalah tetap ada, ujian tetap ada, tetapi kemenangan pasti menjadi bagian kita. Bahkan dikatakan, berkat tersedia bukan hanya kepada kita yang melakukan ketetapan dan perintahnya, tetapi berkat itu juga tersedia bagi anak cucu kita, bagi keturunan kita selanjutnya. Saya percaya semua yang terbaik yang datang daripada Bapa akan menjadi bagian kita semua jika kita hidup tetap berpegang kepada ketetapan dan perintahnya. Biarlah Tuhan akan menyertai kita semua di dalam kehidupan kita masing-masing. Dan kalaupun engkau masih ada dalam pergumulan, saya selalu berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu. Percayalah kepada Tuhan, maka Dia akan bertindak. Dia Bapa yang baik. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita
yang adalah anak-anaknya. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan, penghiburan, damai dan sukacita bagi kita yang percaya kepadanya. Amin. Firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu di akhir puasa raya 40 hari ini. Kami percaya kalaupun kami mampu melewatinya, itu bukan karena kuat gagah kami, tetapi karena kasih-Mu ada dalam hidup kami. Kuasa-Mu ada dalam hidup kami yang memampukan kami menjalani hari-hari pergumulan kami dalam puasa 40 hari ini. Kami percaya berkat telah tersedia atas kami, mujizat telah terjadi atas kami, bahkan pengalaman kami di dalam Tuhan akan selalu mendatangkan kekuatan bagi iman dan pengharapan kami. Kami semakin dewasa dalam Tuhan, kami semakin kuat di dalam Tuhan, sebab kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu akan terus memampukan kami, tidak akan pernah meninggalkan kami, sebab Bapa, Engkau Allah kami yang baik. Berkati seluruh jemaat Tuhan, Gereja Betani Indonesia Kota Bitung, House of Worship. Biarlah seluruh jemaat-Mu senantiasa mengalami kebaikan dan pertolongan Tuhan. Berkat-Mu Engkau curahkan, bukan hanya kepada pribadi lepas pribadi, tetapi sampai kepada keturunan daripada seluruh jemaat Tuhan. Gereja Betani Indonesia Kota Bitung, House of Worship, diberkati senantiasa oleh Tuhan. Ini doa ucapan syukur kami. Sempurnakan sukacita kami dengan kehadiran-Mu yang nyata dalam setiap hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.